Taib, qala al-muallif rahimahullah, dalil penyembahan batu dan pohon, afara'aitumul Lata wal Uzza, ya. Ini istifham, ada istifham ingkari, ya. Afara'aitum, siapa yang suruh kalian menyembah Lata dan Uzza, wa manat tsalitsatal ukhra, dan apa? Manat yang ketiganya, berhala yang lainnya. Jadi Lata, Uzza dan Manat. Taib, dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah batu dan pohon dari kalangan kaum musyrikin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, hadza istifhamu inkarin. Ai akhbiruni, kabarkan kepadaku siapa yang menyuruh kalian seperti ini, ya. Akhbiruni, kabarkan kepadaku, min babi istifhamil inkari wat taubihi. Ini apa? Dalam bentuk apa? Bertanya yang pertanyaannya itu ada pengingkaran dan penyelaan, ya, mencela, taubih. Afara'aitumul Lata wal Uzza, kabarkan kepada aku siapa yang suruh kalian menyembah Lata dan Uzza. Nah, ini dalam ayat. Dan menyembah Manat yang ketiga, ya. Al-Lata, perhatikan, Al-Lata bitakhfifit ta. Ya. Nama Al-Lata dengan apa? Tidak mentasdid. Takhfif itu lawannya tasdid. Dengan tidak mentasdid huruf ta, ismu sonamin fit Taif. Nama berhala yang ada di Taif. Lihat, ya. La Al-Lata, tidak ditasdid. Itu nama berhala yang ada di Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin. Dia adalah perumpamaan dari batu yang diukir. Alaiha baitun mabniyun. Di atasnya, di atas batu yang diukir ini ada rumah yang dibuatkan rumah. Wa alaihi satairu. Di atasnya juga ada apa? Kain penutup. Jadi mereka buat seperti kayak Ka'bah. Ya. Ada batu yang diukir baru ditutup dengan ada bangunan. Baru di atas bangunan lagi itu ada penutupnya, kayak Ka'bah. Mereka bikin kayak model kayak Ka'bah. Allah musta'an. Yudohil al-Ka'bah, yang menyerupai Ka'bah. Wa haulahu sahatun. Ya. Di sekitarnya Al-Lata ini ada apa? Halaman. Sama kayak Ka'bah, luas, ya. Di sampingnya Ka'bah ada. Wa indahu sadanah. Namun dia memiliki apa? Sadanah, juru kunci, kuncen. Ada kuncennya dia. Kanu ya'budunaha min dunillah. Orang-orang terdahulu apa? Menyembahnya dari selain Allah. Ingat, ya, ini Al-Lata, tidak ditasdid. Ya, tidak ditasdid. Wahya li Tsaqifin. Dan ini adalah berhala bagi Bani Tsaqif. Nah, berhalanya Bani Tsaqif namanya apa? Al-Lata. Wa mawalahum, dan yang mengikuti Bani Tsaqif minal qabail, dari kabilah-kabilah yang ada. Yufakhiruna biha, yufakhiruna bil Lata. Nah, itu. Mereka berbangga-bangga dengan Lata ini. Ya, kita punya berhala, kita punya ini, nah, seperti itu. Wa quri'a afara'aitumul Lata. Nah, dan juga ayat ini terkadang dibacanya apa? Afara'aitumul Lata, ada tasdidnya. Nah, ini beda. Yang di atas tadi tidak ada tasdid. Bitasdidit ta, dengan mentasdidkan huruf ta, ini apa? Ismu fa'ilin. Isim fa'il min latta yaluttu. Latta yaluttu itu ini apa? Ba'aduk, apa ini? Ba'aduk roti. Mengaduk, ya, mengaduk. Menghancurkan, mengaduk, ya. Wa huwa rajulun salihun kana yaluttus sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaji. Ya, ini Al-Lata, ada tasdidnya, itu laki-laki soleh yang kerjanya ini menumbuk gandum. Kerjanya menumbuk gandum, mengaduk gandum, dan memberi makan bagi orang-orang yang berhaji. Nah, jadi bedakan. Kalau Al-Lata itu batu yang diukir, yang di atasnya ada rumah. Al-Lata ada tasdidnya, itu laki-laki soleh. Laki-laki soleh yang memberi makan orang-orang berhaji, yang menumbuk gandum untuk memberi makan orang berhaji. Falamma mata, maka ketika Al-Lata, Masya Allah, ada pakai tasdidnya. Ketika Lata yang bertasdid ini mati, banau ala qabrihi baitan. Mereka bangun kuburan juga, bangun rumah di atas kuburannya. Ya, mereka bangun. Jadi ini orang soleh, kasihan, dia tidak tahu apa-apa ini. Ya, tidak tahu apa-apa, dia orang soleh.
membantu jamaah haji. Ketika dia meninggal, karena orang lihat kesolehannya, di kuburannya itu mereka bangun rumah lagi, ya. Wa arkhau alaihi sataira, mereka julurkan, ya. Mereka menjulurkan di atas rumahnya itu, di atas bangunannya tadi itu penutup juga, dibikin kayak Ka'bah juga. Fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla, maka jadilah mereka menyembah ini kuburan ini selain Allah. Hadza huwa Lat, ya, itu ada tasdidnya. Kemudian yang kedua Al-Uzza. Uzza syajaratun minas salami, ya. Sejenis pohon salam. Sejenis pohon salam. Fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Thaifi. Di lembah perkebunan kurma di antara apa? Di antara Mekah dan Taif. Nah, jadi berhala yang terletak di antara lembah kurma yang ada di antara Mekah dan Taif namanya Uzza, dari pohon, ya. Haulaha binaun wasatairu. Perhatikan, mereka selalu ini paling minimal ini mengantar kepada bid'ah, ya. Mereka selalu bikin modelnya sama seperti model Ka'bah. Dibuat bangunan baru ditaruh penutup, ya. Begini modelnya orang-orang musyrikin. Karena apa? Pada saat itu memang masyhur ini Ka'bah ini, ya, memang luar biasa pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang. Mereka buatlah. Kan begitu kan? Pengertian bidah kan begitu. Membuat-buat sesuatu dalam agama. Taib, yang mereka meyakini ada keutamaan di dalamnya sebagaimana syariat juga memiliki keutamaan. Dan mereka apa? Membuat hal tersebut dalam rangka untuk menandingi syariat. Itu bidah, pengertian definisi bidah. Ya. Taib. Wa indaha sadanah, dan juga pohon ini memiliki apa? Juru kunci. Wa fiha, dalam pohon ini ada syayatinu yukallimunan nas. Namun pohon ini ada penunggunya. Ada syaitan yang bertengger di pohon ini yang berbicara kepada manusia. Wa yazunnul juhalu, orang-orang bodoh itu menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarati. Mereka menyangka bahwasanya pohon ini yang berbicara sendiri kepada mereka ketika mereka datang ke sana minta didekatkan jodohnya, minta rezeki dilancarkan. Pohon ini berbicara. Mereka sangka pohonnya yang berbicara, padahal siapa? Padahal syaitan yang ada di dalam pohon. Au hadzal bait, ya, atau rumahnya itu, bangunan itu yang berbicara. Alladzi banauhu ma annalladzi tukallimuhum. Padahal yang berbicara kepada mereka adalah syaitan itu. Litudillahum, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadzas sanamu li Quraisyin. Dia berhalanya orang Quraisy dan ahlu Makkah dan yang ada di sekitar mereka. Ini Uzza. Berhalanya orang Quraisy itu apa? Uzza, ya, Al-Uzza. Kalau Bani Saqif itu Al-Lata. Baik. Kalau yang terletak di antara lembah Mekah dan Taif itu namanya Al-Lata, ada tasdidnya. Taib. Kemudian Wamanat. Sokhratun kabiratun, batu besar. Fi makanin yaqa'u qariban min Jabali Qudaid. Di sebuah tempat yang terletak di dekat Gunung Qudaid. Jadi kalau bilang berhala yang dekat Gunung Qudaid namanya Manat, ya. Baina Makkah wal Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Kenapa selalu ditarik antara Mekah dan ini, antara Mekah? Karena Mekah itu pusatnya, ya, karena Mekah adalah pusatnya. Jadi kalau berhala antara Mekah dan Taif, Lata, ada tasdidnya. Kalau antara Mekah dan Madinah, Manat, ya. Paham ini, ya? Taib. Kemudian wa kanat li Khuza'ata, ya. Dan ini berhalanya Bani Khuza'ah dan Aus dan Khazraj. Mungkin pernah antum dengar di sirah, ya. Bani Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Itu berhalanya namanya Manat. Wa kanu yuhrimuna min indiha. Taib bil haji, dan mereka ini menjadikan tempat, ya, mulainya berihram ketika berhaji dari berhala ini. Bayangkan, mereka mau berhaji, bastarnya dari berhala, ya. Mereka mau berhaji itu startnya dari tempat berhala ini. Ingin start berihram dari berhala tersebut.
Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka menyembah ini Manat ya selain Allah. Fahadhil asnamus salasatu hiya akbaru asnamil Arab. Ini sebabnya disebutkan dia. Dia adalah berhala yang paling besarnya orang-orang Arab. Qala Allah Ta'ala afara'aitumul Lata wa Manat. Siapakah yang menyuruh kalian menyembah Lata dan Uzza dan Manat? Hal agnatskum syai'a? Apakah mereka bisa menolong kalian? Hal nafa'atskum? Apakah mereka bisa memberi manfaat kepada kalian? Hal nasaratkum? Apakah bisa menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumitu? Apakah berhala-berhala itu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan? Madza wajadtum fiha? Apa yang kalian dapatkan dari berhala itu? Hadza min babil inkari, ini termasuk bentuk pengingkaran dan watanbihil uquli, termasuk apa? Bentuk menyadarkan akal, ya. Menyadarkan akal ila antarji'a ila rusdiha, untuk kembali kepada akal yang semestinya, ya, kepada rusdiha, kepada akal yang semestinya. Fahadhihi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala dharrun. Dan ini hanyalah sebuah batu dan pohon-pohon, ya. Hanyalah batu-batu dan pohon-pohon yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makhluqatun, dan dia adalah makhluk, ya. Walamma jaa Allah bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-musyarrafata, ya. Dan ketika Allah datang dengan Islam, ya, dan Rasulullah membuka kota Makkah yang mulia, arsalal Mughirata, Nabi mengutus Mughirah ibnu Syu'bah dan Abu Sufyan ibnu Harb, ya, Abu Sufyan ibnu Harb ilal Lata, ya, ilal Lata fit Taif. Jadi ketika dibuka Fatu Makkah, terjadi Fatu Makkah, Rasul utus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan, ya, diutus untuk apa? Menghancurkan Al-Lata, ya, menghancurkan Al-Lata yang ada di Taif. Fahadamaha, mereka berdua apa? Menghancurkannya bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Wa arsala Khalid bin Walid ilal Uzza. Khalid bin Walid diutus kepada Uzza. Ya, ingat baik-baik ya. Soalnya namanya masjid ini, ya. Saya mau kasih keluar di ujian, antum salah nanti awas. Taib. Jadi Khalid bin Walid diutus Rasulullah ke Uzza, maka dia menghancurkannya. Wa qata'al asjaro, memotong, menebang pohon itu, pohon Uzza itu, ya. Wa qatalal jinniyah, Masya Allah, dia bunuh itu jin, ya. Khalid bin Walid bisa membunuh jin itu, jin yang ada dalam pohon tadi. Baik, allati kanat fiha tukhatibun nasa wa tudilluhum, yang mana jin ini yang sebelumnya dia apa? Berbicara kepada manusia dan menyesatkan manusia. Wa mahaha an akhiriha, dia apa? Menghapuskan sampai akhirnya, sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillah. Kemudian wa arsala Ali ibn Abi Thalib, ya. Dan Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ila Manat, ya, ke Manat. Fahadamaha wa mahaha, dia hancurkan dan dia hapuskan dari sejarah, ya. Wa ma anqadzat nafsaha, perhatikan. Manat tidak mampu melepaskan dirinya dari Ali bin Abi Thalib. Fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha? Bagaimana bisa dia melepaskan, ya, melepaskan orang yang menyembah kepada dia dan orang-orang yang menyembah kepada dia? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra aina dhahabat hal nafa'atkum hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidin. Kemana mereka sekarang? Ini berhala-berhala ini mana sudah tidak ada, diratakan semua, dihancurkan semuanya. Taib, apakah bisa memberi manfaat kepada kalian? Apakah bisa menolong dirinya sendiri dari bala tentara Allah dan pasukan Allah? Ya, tidak bisa, ya. Fa hadza fihi dalil ala anna hunaka man ya'budul asjara wal ahjar. Inilah dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah batu dan pohon. Bal inna hadhil asnama as-salasata kanat hiya akbaru asnamihim, ya. Bahkan
sesungguhnya berhala-berhala yang tiga ini adalah berhala terbesar mereka. Wa ma hadza, meskipun begitu, mahahallahu minal wujud, Allah hapuskan mereka dari wujudnya mereka, dihapuskan, dihilangkan semuanya. Baik. Kemudian wama dafa'at anha, mereka tidak mampu membela dirinya. Wala nafa'at ahlaha, tidak bisa memberikan apa? Tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang menyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerangi mereka ini seluruhnya. Wa qatalahum, memerangi mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, orang-orang musyrikin tidak bisa apa? Berhala-berhala mereka tidak mampu apa? Menghalangi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah. Inilah di antara dalil yang Syekh berdalil dengannya, anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjar, bahwasanya di sana ada orang yang menyembah batu dan pohon. Ya subhanallahu basyarun uqala'u, ya. Subhanallah, maha suci Allah, ya. Kemudian apa? Basyarun uqala, ya, manusia yang berakal. Ya, tidak masuk akal. Ini anunya, ini ungkapannya Syekh, ya, ungkapan Syekh. Basyarun uqala, manusia yang berakal. Ya'budunal asjara, menyembah pohon dan batu yang benda mati. Allati laisa fiha uqulun, yang mana yang mereka sembah ini tidak memiliki akal. Ya. Padahal mereka punya akal. Ini orang-orang yang menyembah punya akal, tapi yang mereka sembah sesuatu yang tidak berakal. Walaisa fiha harakatun wala hayatun, tidak memiliki, tidak bisa bergerak dan tidak bisa hidup. Aina uqulul basyari, di mana akalnya manusia? Akal mana yang bisa terima ada penyembahan seperti ini? Ya. Dia manusia yang diberikan akal, tapi dia menyembah sesuatu yang tidak berakal mereka sembah, yang tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, ya, dengan setinggi-tingginya yang besar. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, ya, hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ya, hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ya, ila Hunainin. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, suatu daerah di Jazirah Arab. Menuju Hunain. Dan pada saat itu kami baru masuk Islam. Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Kami baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon sidr. Pohon sidr itu pohon apa itu? Pohon bidara. Tapi kalau pohon bidara itu kan sampai besar kan, tinggi kan, bisa kan? Ini. Orang-orang musyrikin memiliki pohon sidr yang mereka apa? Ya'kufuna indaha, mereka beritikaf di sekitar pohon sidr itu. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan apa? Senjata-senjata mereka di pohon sidr tadi ini. Yuqalu laha zata anwatin. Ya, yuqalu laha zata anwatin. Mereka menamakan pohonnya ini namanya zatu anwat, tempat menggantung, ya. Jadi di pohon sidr ini ada tempat menggantungnya. Mereka gantung senjata-senjata mereka di sana. Famarorna bisidratin, maka kami pun, ini Abu Waqid mengatakan, kami pun melewati sebuah pohon bidara juga, pohon sidr juga kami lewati. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin. Ya Rasulullah, buatkan juga kita ini pohon yang tempat menggantung. Mereka minta juga dibuatkan zata anwatin kama lahum zatu anwat, sebagaimana mereka juga orang-orang musyrikin juga punya zatu anwat, ya, al-haditha. Di situ lengkap anunya atau cuma al-hadits? Lengkap hadisnya? Sampai dia. Taib. Masih ada sebenarnya lanjutannya. Nanti disyarah, ya. Jadi mereka orang sahabat ini, lihat ya, sahabat. Ini sahabat, ya, bukan tabi'in, bukan ulama setelahnya, bukan imam yang empat, tapi sahabat yang dijamin, ya, ketika mereka melihat Rasulullah dan wafat, hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dijamin mereka masuk surga. Sahabat.
Lihat orang musyrikin punya pohon yang bergantung senjata, mereka juga minta dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka juga minta. Nanti lihat. Kemudian, qala Syari hafizahullah, yuqalu laha zatu anwat. Ya, dinamakan zatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin. Taib, afwan, itu yang nomor 16 ya, saya lupa. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi. Beliau termasuk sahabat yang memasuk Islam ketika tahun pembukaan kota Mekah. Ini berdasarkan pendapat yang masyhur. Ya, al-masyhuru sanata samanin minal hijrah, tahun 8 Hijriah. Ya. Yuqalu laha zatu anwat, dinamakan zatu anwat, dan anwat ini jamak dari nautin, jam'u nautin, tempat menggantung. Wa huwa at-ta'liq, tempat menggantung. Ai zatu ta'aliqa. Zatu ta'aliqa, tempat untuk menggantung. Yu'alliquna biha aslihatahum littabarruki biha. Nah ini, mereka menggantungkan, menggantungkan biha, bidzati anwat. Mereka menggantungkan bisyajarah, bisidrah. Menggantungkan kepada zatu anwat aslihatahum, senjata-senjata mereka untuk bertabarruk biha, bisidrah, ya. Untuk bertabarruk kepada pohon tersebut. Sebagian sahabat mengatakan alladzina aslamu qariban, yang baru-baru masuk Islam, walam ya'rifut tauhida tamaman, yang mereka ini belum mengerti tentang tauhid secara menyeluruh, ya, belum tahu tauhid, baru-baru masuk Islam. Mereka mengatakan, buatkanlah kami zatu anwat sebagaimana orang musyrikin punya zatu anwat. Nah, kata Syekh, wa hadhihi baliyatut taqlidi wat tashabbuhi. Inilah apa? Inilah bencana taklid dan bencana penyerupaan kepada orang-orang musyrik. Ya. Jadi menyerupai orang-orang kafir itu baliyah aslinya, musibah, bencana. Ya. Wahia min a'zamil balaya, dan ini termasuk apa? Bencana yang paling besar. Fa inda dzalika ta'ajjaban nabiyyu. Nah, ini lanjutan hadisnya. Maka ketika mereka minta itu kepada Nabi, ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terkejut. Wa qala, Nabi mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Nah, ini juga diantara dalil bahwasanya ketika kita terkejut atau melihat sesuatu yang ini, mendengar berita yang menghebohkan, ya, itu apa? Mengucapkan Allahu akbar, Allah, atau yang semisal subhanallah. Bukan apa? Bukan masya Allah. Masya Allah gitu. Padahal apa? Yang harusnya apa? Allahu akbar. Apa fungsinya ini? Kita mengatakan sebesar apapun, sehebat apapun yang kita lihat itu, kalau kita berzikir Allahu akbar, tapi tetap Allah yang paling besar. Seperti itu. Ya, itu diantara faedahnya. Taib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un, jika ada sesuatu yang membuatnya takjub, au istankara syai'an, atau beliau ingin mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbiru, maka beliau bertakbir, au yaqulu, atau mengucapkan subhanallah wa yukarriru dzalika, dan beliau terus mengulang-ulangnya. Ya. Innahas sunan. Nah, ini lanjutan hadis. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, begitu kan? Innahas sunan. Ini jalan-jalannya orang musyrikin. Ai at-turuqul lati yaslukuhan nasu. Inilah jalan-jalan yang manusia itu apa? Melewatinya. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, dan saling mengikuti, baku ikut, tawahe'ah. Ya, ini jalan yang sudah baku ikut ini. Ya, saling mengikuti. Taib, fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa ittiba'u sunanil awwalina wat tashabbuhu bil musyrikin. Nah ini, maka sebab yang mendorong kalian, yang mendorong kalian untuk mengikuti hal ini, mengikuti jalan-jalan sesat ini adalah dalam rangka mengikuti jalan-jalannya orang-orang terdahulu dan ingin menyerupai orang-orang musyrik. Nah, Rasulullah mengatakan, lanjutan hadis, kultum, kalian telah mengatakan, kultum walladzi nafsi biyadihi, kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah Nabi SAW. Makanya di situ dipisah enggak itu penulisannya? Dipisah. Nah, itu jadi sigoh sumpah itu, ya. Kultum kama qalat banu Israila. Aslinya begitu, ya. Kalian telah mengatakan sesuatu yang pernah dikatakan juga oleh Bani Israel kepada Musa.
Apa perkataan Bani Israil kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Nabi Musa, buatkanlah kami juga Tuhan-Tuhan yang bisa mau dapat lihat ini. Sebagaimana orang-orang yang sesat itu juga memiliki Tuhan-Tuhan yang bisa dilihat. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Kendati Bani Israil lagi ini. Yang disebutkan disifatkan mereka dalam Al-Qur'an, ya, kaum yang paling terdepan di zamannya, ya, kaum yang paling terdepan di zamannya. Tapi apa? Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian apa? Kaum yang bodoh. Karena apa? Meminta sesuatu yang bisa mengeluarkan mereka dari agama mereka. Nabi Musa alaihissalam, lamma tajawazal bahra, ketika beliau melewati sebuah laut, ya, lamma tajawazal bahra bi Bani Israil, dengan Bani Israil. Kemudian Allah wa agraqallahu aduwahum, dan Allah menenggelamkan musuh-musuhnya, yaitu Fir'aun, ya, di dalam laut tersebut, di dalam laut tersebut, wahum yanzurun, ya, mereka pada saat itu mereka dalam keadaan melihat, ya. Mereka melihat Allah tenggelamkan itu, ya, Bani Israil ini melihat langsung dengan mata kepala mereka Allah tenggelamkan ini Fir'aun dan kaumnya. Ya, ini dijelaskan dia punya dia punya pengantarnya ini. Jadi Nabi Musa suatu ketika melewati Laut Merah itu dengan Bani Israil dikejar. Kemudian apa? Kemudian Allah tenggelamkan musuh-musuhnya mereka ini, ya, sementara apa? Dalam keadaan Bani Israil ini melihat, ya, melihat langsung itu ditenggelamkan. Ya. Kemudian setelah itu marrau ala unasin, mereka pun Bani Israil dan Nabi Musa melewati sekelompok orang ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin, yang mereka beritikaf kepada berhala-berhala yang mereka miliki dari kalangan kaum musyrikin. Jadi sudah selamat dari Fir'aun ini, tiba-tiba melewati suatu jalan, mereka lihat, ada orang itikaf ini, di tengah-tengahnya ada berhala. Baik. Faqala haula'i li Musa, maka Bani Israil ini berkata kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Nabi Musa, buatkan juga kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Taib. Kemudian apa Nabi Musa mengatakan? Innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian kaum yang bodoh. Ankara alaihim. Nabi Musa mengingkari mereka. Wa qala inna haula'i wa mutabbarun ma hum fihi, ya. Taib. Apa lanjutannya? Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Sesungguhnya mereka ini akan dihancurkan oleh keyakinan mereka. Yakni batilun. Maksudnya apa? Batilun wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan sia-sia, batil apa yang telah mereka amalkan. Li'annahu syirkun, karena itu apa? Kesyirikan. Jadi itu sebenarnya, itu jawabannya. Kalian ini kaum yang bodoh, ya. Itu mereka itu akan dihancurkan oleh keyakinan mereka, dan akan terhapus batil amal-amalan mereka. Kemudian apa? Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin. Ini masih ucapannya Nabi Musa. Apakah selain Allah kalian inginkan sebuah Tuhan, sementara Allah telah memuliakan kalian atas seluruh alam semesta? Bayangkan. Jadi Bani Israil pernah apa? Pernah Allah muliakan, ya, pernah Allah muliakan di alam semesta. Mereka makhluk yang paling apa? Paling sempurna di zamannya. Bani Israil itu. Makanya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi itu mengetahui dari kitab-kitab mereka adanya Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang diutus nanti. Kenapa begitu besar pengingkaran mereka terhadap dakwah Nabi SAW, sementara mereka telah mengetahui inilah nabi terakhir yang tercatat dalam kitab-kitab mereka? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW itu, seluruh nabi itu dari kalangan Bani Israil, ya, rata-rata, ya. Dari turunannya Nabi Ibrahim, nabi-nabi semua kan, itu semua dari kalangan Bani Israil semua. Taib. Jadi nikmat nubuwah, nikmat kenabian itu ketika datang nabi terakhir dipindahkan. Yang tadinya dari Bani Israil dipindahkan ke kaum Quraisy, kaum golongan orang Arab, ya. Itulah kenapa sebabnya mereka apa? Tidak terima mereka. Kenapa? Kenapa nabi terakhir bukan apa? Bukan dari Bani Israil.
Itulah yang membuat mereka begitu besar kebenciannya. Di Al-Quran dijelaskan, yang paling besar kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada agama Islam adalah Yahudi, ya, dari kalangan itu Bani Israel itu. Karena kenapa? Makanya para ulama mengatakan nikmat nubuwah, nikmat kenabian, nikmat ilmu tentang kenabian. Bayangkan, nikmat ilmu kenabian itulah nikmat yang paling besar di alam semesta ini. Ya, di alam semesta nikmat yang paling besar itu nikmat kenabian. Kenapa? Awalnya ini ada di Bani Israel ini nikmat kenabian. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh nabi mereka, mereka ingkari, mereka dustakan. Ya, sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Ketika datang nabi terakhir, tercatat dalam kitab-kitab mereka, itu kenabian dipindahkan ke kaum Quraisy. Makanya dijelaskan di dalam ayat, mereka mengenali Nabi Muhammad melebihi mengenali anak-anak mereka. Paham ini? Jadi mereka kenal Nabi Muhammad itu melebihi anak-anak mereka sendiri. Dorang tahu betul, dorang orang yang diberikan kitab kepada mereka, ini Bani Israel. Ya. Namun ala kulli hal, ya, takdir Allah, kenabian itu dipindahkan ke Quraisy. Ya. Taib. Kemudian, Ankara alaihim alaihi salatu wassalam. Nabi mengingkari mereka sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengingkari para sahabat. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Perhatikan. Akan tetapi Bani Israel dan sahabat ini belum melakukan kesyirikan, tidak jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Mereka belum membuat tersebut, batu dan pohon tersebut. Fabanu Israila lamma qalu hadhil maqalata. Bani Israel ketika mengucapkan kalimat ini, lam yusyriku, mereka tidak jatuh kepada kesyirikan, li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum mengerjakannya. Nah, itu. Sebagaimana di syariat kita bahwasanya niat keburukan saja itu belum langsung tercatat. Ya, niat keburukan belum langsung tercatat. Nanti dikerjakan baru tercatat. Baik. Kemudian li'annahum lam yaf'alu wa kadzalika haula'i sahabat, begitu juga sahabat, law ittakhadhu zata anwatin la asyraku. Sekiranya para sahabat itu betul-betul membuat zatu anwat, maka mereka pasti terjatuh kepada kesyirikan. Walakinnallaha hamahum, akan tapi Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahu, ketika nabinya memperingatkan mereka pun berhenti dari memiliki keinginan punya zatu anwat. Wa qalu hadhil maqalatu an jahlin. Mereka wa qalu hadhil maqalata an jahlin. Mereka mengucapkan ucapan tadi, minta dibuatkan berhala, minta dibuatkan batu, pohon, ya, untuk menggantung. Itu karena apa? Karena tidak tahu. Maqaluhum an ta'ammudin. Mereka ucapkan itu, mereka tidak mengucapkannya dengan sengaja, ya. Mereka tidak mengucapkan dengan sengaja. Falamma alimu, maka ketika mereka mengetahui annaha syirkun, intahau walam yanfadhu, ya, walam yunaffidhu, ya. Ketika mereka mengetahuinya bahwasanya itu kesyirikan, maka mereka pun berhenti dan tidak melakukannya. Walau nafadhu, sekiranya mereka melakukan, la asyraku billahi azza wajalla, maka mereka telah menyekutukan Allah azza wajalla. Fasyahid, maka yang inti dari hadis ini, ya, minal ayah, maksudnya ayah di situ hadis, ya. Maka yang inti dari hadis ini bahwasanya di sana ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ya, karena mereka adalah orang-orang musyrik yang menjadikan pohon itu sebagai tempat menggantung untuk mencari keberkahan. Lihat, perhatikan. Kenapa ketika mereka, perhatikan ikhwan semua, kenapa ketika mereka hanya menggantungkan saja sudah dicap sebagai orang musyrik? Siapa yang bisa tahu? Kenapa mereka menggantungkan di pohon langsung dicap sebagai musyrik? Apakah karena pohonnya? Apakah karena senjatanya atau bagaimana ini? Siapa yang bisa? Bukan tabarruk. Ya, tabarruk ibadah, mencari berkah itu ibadah, ya. Karena keyakinan yang ada dalam hati mereka. Kalau mereka gantungkan ini, tidak bisa dikalahkan senjata mereka. Ini kan rububiyah, ya. Dan keyakinan tabarruk, mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan dengan pohon tersebut yang mana tidak pernah turun satu dalil pun, ya, tidak pernah turun satu dalil pun ada perintah untuk bertabarruk dengan pohon tadi. Itu di situ letak kesyirikan mereka. Taib. Kemudian
wa hawala haula'i sahabatu alladzina lam yatamakkanul ilmu ya, min qulubihim hawalu an yushabbihu. Maka Nabi berusaha wa hawala haula'i sahabatu alladzina lam yatamakkanul ilmu. Maka para sahabat yang mereka belum menguasai ilmu itu, ilmu tentang tauhid dan ilmu yang lainnya, mereka berusaha untuk dalam hati mereka ini berusaha untuk menyerupai yushabbihu bihim, menyerupai orang-orang musyrik, ya. Taib, maka mereka bisa bisa menyerupai orang musyrik, laula annallaha hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya rasulnya tidak menahan mereka, ya. Sekiranya Allah tidak menjaga mereka dengan rasulnya, ya. Taib. Asyahid, yang intinya bahwasanya di sana ada orang yang bertabarruk dengan pohon. Mereka itikaf di sisi pohon, dan ini yang terjadi saat ini. Itikaf di kuburan, ya. Pada hakikatnya mencari berkah. Hakikatnya mencari berkah dengan kuburan itu. Taib. Wal ukufu maknahu, dan berdiam diri maknanya adalah al-baqa'u indaha, menetap di sekitar, ya, di sekitar kuburan tersebut. Muddatan, beberapa saat, taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepada kuburan tersebut, pohon tersebut. Fal ukufu huwa al baqa'u fil makan. Maka ukuf di sini maknanya adalah menetap di sebuah tempat. Fadal hadza ala masaila azimatin. Ya, maka ini menunjukkan atas beberapa perkara yang besar. Ya, al mas'alatul ula khatarul jahli bit tauhid. Ini intinya, ya. Inti dari kaidah ketiga ini, masalah yang pertama, ada beberapa masail. Khatarul jahli bit tauhid, ya, bahayanya jahil terhadap tauhid, ya. Bahayanya jahil terhadap fa inna man kana yajhalut tauhida hariyun an yaqa fi syirki wa huwa la yadri. Perhatikan ini, antum garis bawah ini. Maka sesungguhnya siapa saja yang jahil terhadap tauhid, maka dia hariyun, maka dia pantas untuk terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar, ya, dalam keadaan dia tidak menyadarinya, ya. Maka orang yang jahil terhadap tauhid, hariyun, pantas an yaqa fi syirki, pantas terjatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhidi, berdasarkan hal ini, ya, wajib mempelajari tauhid, wa ta'allumu ma yudaddihi minasyirki, dan mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, ya, berupa kesyirikan. Hatta yakunal insanu ala basiratin li alla yu'ta min jahlihi, ya. Taib. Hingga manusia itu berada di atas basirah, berada di atas ilmu dan keyakinan, agar li alla yu'ta min jahlihi, agar ia tidak sesat, ya, agar ia tidak sesat karena kebodohannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika. Terlebih lagi jika dia melihat orang yang melakukan hal tersebut, fayahsabuhu haqqan. Ini yang terjadi saat ini. Dia melihat orang melakukan itikaf di kuburan karena dia tidak tahu ilmu tentang tauhid, maka dia kira, oh, berarti itu yang betul, berarti kalau kita punya hajat ini, datang saja ke sana, duduk di sana, bawa air, ya. Itu yang mereka sangka, ya. Maka kata Syekh, terlebih lagi jika dia melihat orang yang melakukan kesyirikan tadi dan dia menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran. Apa sebabnya? Bisababi jahlihi, dengan sebab kebodohannya. Fafihi khatarul jahli, maka ini terdapat bahayanya kebodohan, la siyama fi umuril aqidati, terlebih dalam masalah akidah. Makanya ikhwan, antum baru hijrah, ya, pelajari pertama tauhid. Jangan langsung aliran sesat, ya, bid'ah ini. Tauhid dulu. Karena harus dipelajari, diisi dulu dengan kebenaran. Antum punya pikiran, diisi dulu dengan kebenaran. Dengan sendirinya nanti kebenaran ini, ketika datang hal-hal yang buruk, ini yang memfilter nanti kebenaran yang ada dalam pikiran antum ini. Ilmu yang ada pada antum ini yang akan memfilter nantinya. Bukan langsung aliran sesat ini menyimpang ini, menyimpang begini. Bukan itu. Ya. Itu tidak robbani namanya, tidak robbani. Ya. Belajar seperti itu namanya tidak robbani. Tidak sebagaimana mengikuti jalannya para ulama. Antum ini insya Allah kalau antum pelajari silsilah tauhid, ya, sudah sampai naik ke atas,
Nanti melihat orang misalnya ada melakukan ini, tiba-tiba ada orang bertanya sama antum, bagaimana itu Ada orang di sana itu minta-minta di tempat ini, katanya tempat ini berbarokah katanya. Sudah, masuk kaidah yang 4 ini. Antum ingat, kaidah ini. Ya, kaidah ketiga. Ada orang yang menyembah batu, pohon, masuk kesyirikan. Langsung kesyirikan itu. Minta-minta sama pohon. Ya, kalau dia tidak percaya apa? Bilang apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia tidak percaya kita tidak percaya sama dia ini. Baru kita jelaskan. Itu kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Taib, baru kita tanya sama dia, mana dalilnya bahwasanya pohon ini, mana dalil yang turun dari langit bahwasanya pohon ini memiliki keberkahan? Kita diwajibkan minta sama dia. Kalau dia bilang tidak ada, kalau begitu saya mau kasih dalil antum. Ya kita kasih dalil. Saya mau kasih dalil antum bahwasanya orang musyrik yang diperangi Nabi dahulu itu menyembah pohon juga. Antum bawain, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Ya. Lanjutannya itu apa? Lanjutan ayat itu ditutup dengan apa? Mereka ingin apa? Mereka ingin mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak perempuan. Allah lah saja yang punya anak perempuan. Sementara orang ini punya anak laki-laki saja. Baru ditutup apa? Illa idza qismatun diza. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu pembagian yang tidak adil. Ya, pembagian yang tidak adil. Seperti itu ya. Jadi orang-orang musyrikin itu kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka senantiasa berbuat tidak adil, ya. Taib, tidak adil. Kemudian yang kedua, fil hadis, dalam hadis ini khotorut tasyabbuhi bil musyrikin. Terdapat apa? Terdapat bahayanya mengikuti orang-orang musyrik, ya. Tasyabbuh, ya, maupun kafirin, wal kafirin, ya. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, bahwasanya tasyabbuh tersebut, kembali ke tasyabbuh, bahwasanya tasyabbuh tersebut bisa menyebabkan terjatuh kepada kesyirikan. Bisa menyebabkan terjatuh pada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Fala yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh mengikuti menyerupai orang-orang musyrik. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyata. Anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi. Perhatikan. Bahwasanya bertabarruk dengan batu, pohon, bangunan-bangunan, ya, yang dibangun adalah kesyirikan. Meskipun mereka menamakan selain dari nama kesyirikan, ya, mereka tidak namakan sebagai pohon kesyirikan, batu kesyirikan, ya, mereka tidak namakan itu. Ya. Taib, li'annahu talabul barakati min ghairillahi. Karena mereka meminta barokah kepada selain Allah berupa apa? Minal ahjari wal asjari wal kuburi. Perhatikan. Syekh bawakan juga kuburan, ya. Berupa apa? Batu, pohon dan kuburan. Wal adriha. Adriha itu kayak ini. Ya, adriha itu antum pernah lihat kuburan orang Cina? Kuburan orang Cina yang besar itu? Nah, itu adriha namanya. Ya, adriha. Taib. Hada syirkun wa in sammauhu bi ghairi ismi syirki. Ini adalah kesyirikan meskipun mereka menamakannya selain dari nama kesyirikan. Taib ikhwan fiddin azakumullah. Alhamdulillah kita selesai dari kaidah yang ketiga.